Nah, salah satu dari makhluk ini menyuntikkan sesuatu ke kepala Suherman. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gue Amira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Di video kali ini kita akan membahas tentang alien abduction. By the way, kemarin ada yang bilang di belakang gue ini skincare. Bukan guys, ini semuanya tuh semprot-semprotan untuk antibakterial. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Sukabumi tahun 1998. Seperti biasa, di malam hari, Suherman selalu melakukan sholat tahajud di tengah malam. Tepatnya di pukul 12 malam. Pada saat itu, Suherman cuma fokus untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dia 100% setiap hari bangun memang cuma untuk menjalankan kegiatan agama. Tapi ada satu malam yang sangat mengejutkan dan di luar nalar pikirannya. Karena sesuatu terjadi di malam ini. Setelah sholat tahajud, Suherman keluar rumah untuk melihat bintang-bintang di langit, untuk merasakan rasa syukur dan juga menikmati pemandangan indah yang diberikan oleh Tuhan. Tapi nggak lama kemudian, ada sesuatu yang janggal yang terlihat dan menarik perhatian Suherman. Saat melihat ke langit, pandangannya terpacu kepada 3 cahaya yang berpendar, bergerak ke sana kemari berdekatan, dan dalam kecepatan yang sangat tinggi. Saat terperangah melihat ke arah cahaya itu, tiba-tiba 3 cahaya yang tadi bergerak-gerak dengan sangat cepat, diam. Dan karena penasaran, Suherman mengarahkan senter yang dia bawa ke arah cahaya itu. Dan ternyata bentuk cahaya yang dipendarkan oleh benda asing itu berbentuk cakram. Dan dengan cepat, cahaya tadi langsung menimpa dirinya, menyinari dia. Dan saat itulah Suherman hilang kesadaran dan merasa dia seperti tersedot ke dalam sesuatu yang dia bahkan tidak ketahui apa. Saat Suherman kembali sadar, dia sempat melihat ada jendela dan dia berada di sebuah ruangan yang aneh. Nah, dari jendela ini Suherman bisa melihat bumi bulat yang bentuknya mengecil. Yang berarti Suherman dibawa ke luar angkasa dan dia sudah ditarik keluar dari bumi. Tapi lagi-lagi Suherman kehilangan kesadaran dan kembali pingsan. Nah, sekali lagi waktu Suherman kembali terbangun, dia sudah ada di atas ranjang. Saat itu kondisi penglihatannya sangat terbatas dan tidak terlalu jelas. Tapi Suherman bisa melihat ada makhluk yang berukuran lebih kecil dari manusia, tapi tingginya masih lebih daripada 1 meter. Makhluk ini berwarna coklat gelap, kepala yang besar, mata yang besar, hidung berongga, dan mulut yang kecil, seperti serangga. Ada yang punya rambut, ada yang gak punya rambut. Dan awalnya Suherman kira makhluk-makhluk ini telanjang. Tapi waktu para makhluk mendekati dia, Suherman bisa melihat sebenarnya makhluk-makhluk ini menggunakan pakaian, tapi sangat ketat, jadi kelihatan kayak gak pakai baju. Nah, salah satu dari makhluk ini menyuntikkan sesuatu ke kepala Suherman. Dan saat itu juga Suherman merasa sangat dingin dan semua memori masa lalunya tiba-tiba terlintas di dalam kepalanya. Bahkan secara sangat detail. Suherman juga ingat saat dia dikembalikan ke bumi, dia dikembalikan ke tempat asal di mana dia disedot, yaitu di depan rumah. Dan saat Suherman mendongakkan kepala untuk melihat pesawat yang baru saja menculiknya, pesawat ini sudah terbang lagi ke atas dan menghilang. Saat itu Suherman benar-benar kaget, takut, dan gak paham dengan apa yang baru saja terjadi. Saking takutnya, Suherman sampai menggigil. Suherman bahkan gak berani untuk cerita dengan siapapun tentang kisah ini. Sampai akhirnya, 3 bulan kemudian, Suherman bertemu dengan seorang ustadz dan akhirnya menceritakan kebingungan dan rahasia yang sudah dia simpan selama itu. Dan menurut Pak Ustadz, apa yang terjadi pada Suherman bisa jadi ulah jin yang menculiknya. Nah, ternyata Suherman
lebih percaya dia diculik oleh sebuah makhluk asing atau bisa dibilang alien. Meskipun pengalamannya ini seram, Suherman bilang ada satu sisi positif dari setelah dia diculik. Menurut pengakuan Suherman, semenjak dia disuntikkan sesuatu oleh makhluk itu, dia memiliki kecerdasan yang jauh lebih tinggi. Suherman bisa mempelajari sesuatu cuman hanya dengan melihat, bahkan bisa meniru seseorang melakukan sebuah kerajinan hanya dengan sekali lihat. Suherman langsung bisa melakukannya. Enggak cuman itu aja, Suherman juga merasa dia memiliki ikatan batin dengan para penculiknya. Suherman bilang, para alien tidak ingin menginvasi bumi, melainkan cuman ingin berteman. Nah, kejadian ini adalah salah satu kejadian penculikan alien yang terjadi di Indonesia, atau biasa disebut juga dengan fenomena alien abduction. Fenomena ini biasanya dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki pengalaman dan percaya memang terjadi, yaitu saat mereka diculik oleh sebuah makhluk asing dari luar angkasa dan menjadi objek eksperimen secara mental, psikis, maupun fisik. Kebanyakan juga bercerita menjadi objek medis, khususnya di bidang reproduksi, dan kadang-kadang para korban yang mengaku diculik dinasehati oleh alien, diperingatkan bahwa kemungkinan bumi akan mengalami perang nuklir, dan juga betapa bahayanya kerusakan ekosistem yang ada. Semuanya karena peradaban manusia yang tidak terkontrol. Dan tentunya banyak sekali ahli sains atau ilmuwan yang tidak percaya dengan kejadian-kejadian alien abduction ini. Karena kebanyakan dari cerita ini bisa jadi hanyalah sugesti, false memory, sleep paralysis, atau gangguan kejiwaan. Bahkan, menurut ahli UFO, kebanyakan cerita tentang alien abduction selalu mirip. Seseorang ditarik, hilang kesadaran, tiba-tiba sudah ada di dalam piring terbang atau pesawat alien, di mana mereka dijadikan objek penelitian, lalu korban dikembalikan lagi ke rumah mereka, dan nantinya mengaku memiliki hal positif atau kemampuan baru setelah mereka diculik. Nah, kenapa cerita-cerita alien abduction ini bisa terjadi dan kenapa ceritanya bisa mirip? Semuanya harus kita trace back ke cerita pertama yang pernah tercatat di dunia, yaitu kejadian yang dialami oleh sepasang suami istri di Amerika Serikat yang terjadi di tahun 1940-an atau 1960-an, yaitu cerita pasangan yang bernama Betty dan Barney Hill. Di jalan raya perbatasan Amerika Serikat menuju Kanada, ada banyak pohon pinus dan pohon cemara yang menutupi jalan-jalan. Hutannya sangat lebat, layaknya pagar penghalang yang membatasi antara alam bebas dan kehidupan manusia. Kalau di siang hari, daerah ini terlihat sangat rindang, sangat bagus, indah. Tapi kalau di malam hari, suasana daerah ini benar-benar mencekam. Apalagi bagi pasangan yang berbeda ras, seperti Betty dan Barney, yang waktu itu di tahun 1961, masih banyak penduduk Amerika Serikat yang sangat rasis. Betty berkulit putih, sedangkan Barney berkulit hitam. Saat itu kedua pasangan ini was-was, dan mereka agak sedikit tersesat, kebingungan, dan waktu itu nggak ada GPS. Padahal hari semakin malam, semakin larut, pasangan yang baru pulang dari Kanada ini makin sedikit cemas. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.30 malam. Tiba-tiba, dalam kecemasan mereka, kedua pasangan ini melihat sebuah cahaya yang terbang tinggi, tapi dengan cara yang aneh, tidak seperti pesawat pada biasanya. Karena penasaran, Barney sempat menghentikan mobil untuk melihat itu cahaya apa. Bahkan, Barney mengeluarkan senjata untuk bersiap-siap kalau saja cahaya itu sesuatu yang akan menyerang mereka. Tidak lama kemudian, tiba-tiba cahaya yang tadi jauh sekarang berputar menuju ke arah mereka. Kedua pasangan ini langsung cemas. Benar-benar gak tahu harus berbuat apa. Yang mereka lihat, cahaya ini keluar dari sesuatu yang berbentuk piringan dan terbang sangat rendah, hanya sekitar 30 meter dari tanah. Dan semakin benda ini mendekati mereka, semakin jelas penampakan yang bisa dilihat oleh Barney dan Betty. Piring terbang ini punya jendela. Dan dari jendela
terlihat ada makhluk yang kecil mirip manusia, memakai pakaian hitam. Akhirnya, Barney keluar dari mobil, memberanikan diri untuk mendekati piringan hitam ini. Dan tiba-tiba saja, dari cahaya yang terpancar, keluarlah tangga. Rasa keberanian Barney yang tadinya menggebu-gebu langsung ciut. Barney langsung lari lagi masuk ke dalam mobil dan pasrah. Betty di sebelahnya sudah nggak bisa bergerak sama sekali. Karena merasa terancam, Barney langsung menginjak gas. Dia langsung pengen melaju dengan cepat melewati benda yang entah apa itu. Tapi belum sempat mereka kabur, sebuah cahaya langsung menyorot mereka dan saat itu juga mereka nggak sadarkan diri. Saat pasangan ini bangun dan sadar, Betty dan Barney sudah berada di lokasi yang sangat jauh dari tempat mereka terakhir kali berada. 48 km. Jangan tanya gua gimana cara mereka mengukurnya. Waktu mereka mengecek jam di tangan mereka, jam menunjukkan pukul 10.30 malam. Tapi, saat mereka melihat ke langit, matahari baru saja terbit. Berarti, jam tangan mereka berhenti tepat saat kejadian aneh itu terjadi. Jam 10.30 malam. Betty dan Barney sama-sama tidak sadar dan tidak tahu apa yang terjadi terhadap mereka dan kenapa mereka tiba-tiba sudah terlantar di pinggir jalan di pagi subuh hari. Begitu pasangan ini akhirnya sampai di rumah, mereka baru menyadari apa yang terjadi dengan mereka. Di pakaian Betty ditemukan sedikit robekan yang kelihatan seperti ada orang yang berusaha untuk membuka bajunya secara paksa. Sedangkan Barney, sepatunya lecet dan rusak, padahal Barney nggak ingat dia jatuh sama sekali. Jam tangan mereka juga benar-benar mati total. Karena bingung dengan apa yang terjadi, Betty dan Barney akhirnya cerita ke orang-orang terdekat mereka, keluarga, dan teman-teman. Dan disinilah mereka disarankan untuk menceritakan cerita aneh ini ke pihak militer lokal. Bahkan mereka diwawancarai di pangkalan militer. Betty banyak menceritakan hal-hal yang dia ingat, meskipun gak banyak. Sedangkan Barney kelihatan tidak mau bercerita karena Barney takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka kalau mereka cerita. Jadi, pertemuan antara Betty dan Barney dengan pangkalan militer Amerika tidak membuahkan hasil apapun karena mereka juga nggak tahu dan nggak bisa menjelaskan. Setelah mengalami hal aneh ini, Betty tiba-tiba sering mimpi buruk. Yang di dalam mimpi ini, Betty mengingat sedikit demi sedikit apa yang dialami mereka selama mereka tidak sadarkan diri. Atas usulan organisasi investigasi UFO, Betty dan Barney disarankan untuk menjalani terapi hipnosis yang katanya bisa mengembalikan ingatan mereka yang sudah terlupakan. Dan setelah menjalani terapi hipnosis, Barney mengaku saat kejadian malam itu, waktu dia berada di mobil, Barney mengingat dia mendapatkan pesan secara telepati yang menyuruhnya untuk membawa mobil ke arah hutan. Dan Barney mengingat dari piringan terbang dia melihat ada alien yang turun keluar melalui tangga dan kemudian menculik mereka. Alien ini berpenampilan pendek, pinggang ramping, pundak yang lebar, dan kulit abu-abu. Betty dan Barney lalu dipisahkan menuju laboratorium di mana mereka dijadikan objek eksperimen. Betty ingat pusarnya disuntik oleh sesuatu dan rasanya sangat-sangat sakit. Tapi begitu si alien menutup mata Betty dengan tangannya, rasa sakit itu langsung hilang. Sedangkan Barney, dia mengaku sampel spermanya diambil dan ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuhnya serta si alien menghitung tulang punggungnya atau tulang belakangnya. Alien yang menculik mereka juga sempat memperlihatkan peta antariksa lewat hologram. Dari testimoni Betty, dipercayai peta yang ditunjukkan adalah peta tata surya Zeta Reticuli. Nah, setelah Betty dan Barney menceritakan hal ini, ahli hipnosis merasa bahwa kemungkinan besar apa yang diingat oleh Betty dan Barney sebenarnya berdasarkan mimpi buruk yang dialami oleh Betty. Dan Barney sendiri kemungkinan besar tersugesti oleh cerita Betty. Karena pengalaman yang dialami Betty dan Barney adalah salah satu cerita penculikan alien paling awal atau paling pertama,
Banyak ahli yang percaya kasus Betty dan Barney inilah yang dijadikan referensi oleh orang-orang lain setelah mereka tentang kejadian cerita mereka diculik oleh alien, karena ceritanya hampir mirip. So, apakah cerita pengalaman pasangan Betty dan Barney di Amerika Serikat adalah karangan? Apakah cerita Sue Herman dari Indonesia adalah karangan? You guys decide. Menurut kalian gimana guys? Apakah benar? Salah? Atau gak ada yang benar, gak ada yang salah? Masing-masing percaya benar-benar terjadi meskipun sebenarnya tidak terjadi? It's complicated. Anyways, sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini guys. See you all in the next video dan semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Stay safe, take care, stay at home, and stay alive.